Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stimadani Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Yayasan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Audina Safani. Yang kedua ada Marcella Mendina Suha. Yang ketiga ada Rahmina. Yang keempat ada Trifonia Lau. Dan yang kelima ada Karisma Citra Pratiwi. Pengertian yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan, yang pertama ada pengadilan negeri. Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri. Kemudian yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan negeri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, akuntan publik. Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. Kedudukan yayasan sendiri mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari yang pertama sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yang kedua wakaf, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, dan yang terakhir perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian yayasan asing. Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah negara Republik Indonesia jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Syarat pendirian yayasan. Pendirian suatu yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 16/2001, yaitu yang pertama, minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Yang kedua, pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk akta notaris, yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Syarat pendirian yang pertama, yayasan terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Yang kedua, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal. Yang ketiga, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Yang kelima, yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing. Mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. Yang ketujuh, yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedelapan, nama yayasan harus didahului kata yayasan. Yang kesembilan, yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar. Organisasi. Rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi. Yang ketiga, mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi. Yang keempat, memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan
berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada rapat anggota. Yang kelima, menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya. Yang keenam, menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, berakhirnya badan hukum. Pasal 62, alasan pembubaran. Yang pertama, jangka waktu berakhir. Yang kedua, tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, putusan pengadilan, yaitu melanggar ketertiban umum, lalu tidak mampu membayar hutang. Dan yang terakhir, harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi hutang. Pembina. Pasal 28 sampai 30 adalah organisasi yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau AD. Anggota pembina adalah pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pengurus. Pasal 31 sampai 39 adalah organisasi yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengawas. Pasal 40 sampai 47 adalah organisasi yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta melakukan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengurus. Pengawas yayasan diangkat oleh pembina dan merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Hak pengurus. Hak pengurus yang pertama, menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi. Kedua, mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi, termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga ini dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban pengurus. Kewajiban pengurus yang pertama, mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi. Yang kedua, menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan. Beberapa proses pendirian yayasan. Yang pertama adalah penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua, penandatanganan akta pendirian yayasan. Yang ketiga adalah pengurusan surat keterangan domisili usaha. Yang keempat, pengurusan NPWP. Yang kelima, pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen K dan HAM. Yang keenam adalah pengumuman dari BNRI. Kemudian selanjutnya adalah ada kelengkapan legalitas. Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan izin-izin standar yang terdiri dari yang pertama adalah surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP dari kelurahan atau kecamatan setempat. Yang kedua adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak atas nama yayasan. Yang ketiga adalah izin dari dinas sosial. Izin ini merupakan pelengkap jika diperlukan untuk
keempat adalah izin atau terdaftar di Departemen Agama untuk yayasan yang bersifat keagamaan jika diperlukan. Pendirian yayasan pada saat ini harus diikuti tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya UU Nomor 16 2001, maka yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus murni bersifat sosial. Kepengurusan yayasan sendiri sesuai dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan disebutkan bahwa organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. D. Berakhirnya sebagai badan hukum pasal 63 likuidator pihak yang untuk membereskan kekayaan yayasan. Yang pertama, pembina menunjuk likuidator pasal 62A dan B. Yang kedua, pengurus selaku likuidator. Yang ketiga, selama proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frase dalam likuidasi di belakang nama yayasan. D. Berakhirnya sebagai badan hukum pasal 68. Yang pertama, kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan. Yang kedua, jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Sebagai tambahan, apakah ketua yayasan menerima gaji? Berdasarkan contoh anggaran dasar yang kami dapat melalui http://masofawordpros.com, pada pasal 12 tentang kewajiban dan kekuasaan badan pengurus, di ayat 4 disebutkan bahwa badan pengurus tidak dapat menerima gaji. Akan tetapi segala biaya yang dikeluarkan oleh badan pengurus untuk keperluan atau kepentingan yayasan ditanggung oleh pihak yayasan dan dibayar oleh pihak yayasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketua yayasan tidak mendapatkan gaji. Kami yakin apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.